Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Bimbingan dan Konseling Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Dewi Kaputra Agustina, yang kedua ada Muhammad Adi Tantowi, dan yang ketiga ada Mutiara Rahmadani Putri, dan yang keempat ada Dea Syafitri. Di video kali ini kami akan membahas mengenai permasalahan dalam belajar. Langsung saja kita ke penjelasan videonya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kaputra Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi belajar rendah. Motivasi belajar adalah semua daya pada dalam diri seseorang yang mendorong seseorang melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa dalam belajar dapat tercapai. Tercapainya tujuan belajar ditandai dengan hasil belajar yang baik. Hasil belajar adalah pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang mungkin dikerjakan siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa diantaranya yaitu orang tua, guru, lingkungan, sosial, dan ekonomi, jenis kelamin, dan aspek psikis. Untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa diperlukan peran berbagai pihak, diantaranya orang tua, guru, dan guru pembimbing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai underachievement. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya menurut David dan Rim dalam memandar, underachievement itu sendiri terjadi jika terjadinya ketidaksesuaian antara prestasi sekolah anak dan indeks potensi sebagaimana nyata dari tes intelijensi, kreativitas, atau dari data observasi, di mana tingkat prestasi sekolah lebih rendah daripada potensinya. Karena pada kenyataannya, tidak semua siswa yang memiliki IQ tinggi dapat memperoleh prestasi yang tinggi pula. Nah, hal inilah yang biasa dikenal atau yang disebut dengan istilah underachievement. Terdapat faktor yang mempengaruhi munculnya underachiever ini. Yang pertama yaitu masalah kondisi fisik. Kondisi fisik di sini yaitu adanya gangguan kesehatan seperti gangguan alat indera pendengaran, penyakit lainnya, serta kurang terpenuhinya nutrisi makanan. Selain itu pula adanya keadaan cacat tubuh. Nah, yang kedua yaitu masalah kondisi psikis, di mana terjadinya kurangnya motivasi belajar dan berprestasi. Yang selanjutnya itu dorongan menjadi manusia sempurna. Berikutnya, memiliki sensitivitas yang tinggi, serta kurang memiliki keterampilan sosial. Nah, faktor yang ketiga yaitu adalah faktor dari dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga juga bisa menjadi pengaruh munculnya achiever ini terhadap anak. Apalagi jika di dalam keluarga tersebut tidak terjadinya hubungan yang harmonis di antara anggota-anggota keluarganya, seperti misalnya sikap dan kebiasaan orang tua terhadap kegiatan belajar anaknya, terus keutuhan keluarganya tidak terjalin dengan harmonis, serta adanya kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mencukupi proses pembelajaran anak tersebut. Nah, dari beberapa ciri-ciri atau faktor yang menyebabkan munculnya terjadinya achiever terhadap siswa atau anak, sekarang saya akan memberitahu bahwasanya ada pula penanganan yang bisa diberikan kepada siswa untuk meminimalisir ataupun menangani keadaan underachiever tersebut. Yang pertama yaitu adanya sifat ataupun sifat inkonsisten, seperti misalnya seorang orang tua tidak boleh menuntut anak di luar kemampuannya, seperti prestasi, keinginan, bakat, serta minat yang ia miliki. Yang kedua, adanya target yang realistis. Nah, tetapkanlah target yang menurut perkiraan itu sesuai dengan anak. Jangan terlalu berlebihan, berharap anak akan cepat mengatasi masalahnya. Semua itu kan membutuhkan proses. Berikutnya yaitu ajari dan beri contoh untuk belajar aktif memecahkan masalah. Artinya, anak yang selalu dihargai karena prestasinya umumnya akan lebih termotivasi untuk berprestasi terus. Baiklah, itulah sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan melalui materi underachievement ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Tantowi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prokrastinasi akademik. Menurut Gufron, prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik, misalnya tugas kampus atau tugas kursus.
Jenis-jenis prokrastinasi akademik yaitu A. Functional procrastination, yaitu penundaan dalam mengerjakan tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Prokrastinasi fungsional ini biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data-data penting, referensi atau informasi lain yang terkait dengan tugas primer atau tugas yang penting. B. Dysfunctional procrastination, yaitu penundaan yang tidak memiliki tujuan, berakibat buruk, dan menimbulkan masalah. Prokrastinasi disfungsional ini dibagi lagi menjadi dua bentuk berdasarkan tujuan mereka melakukan penundaan, yaitu decisional procrastination dan avoidance procrastination. Perkenalkan, nama saya Dea Syafitri. Di sini saya akan membahas materi tentang dropout. Dropout adalah proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh universitas bersangkutan. Dropout bisa digolongkan dalam beberapa bentuk. Contohnya, seperti ada dropout administratif, yaitu sistem yang diberlakukan kepada mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama beberapa semester berturut-turut atau tidak membayar administrasi selama beberapa semester kepada universitasnya. Selanjutnya ada dropout akademik, yaitu sistem yang diberlakukan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi ketentuan akademik. Faktor yang menyebabkan dropout adalah ada banyak macamnya, seperti IP tidak memenuhi syarat, salah jurusan, salah kampus, rendah, hingga hilangnya motivasi belajar, tuntutan finansial, dan jauh dari keluarga. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.